saya Adelia Sofiawati, NIM 53010210051. Di sini saya mau menerangkan tentang ayat-ayat dan syarah hadis tentang kewajiban belajar dan mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Pada ayat pertama ini mengatakan bahwa kewajiban seorang muslim sebelumnya yaitu belajar. Biasanya pertama belajar itu memuliakan Allah dan menyebut nama Allah. Sesungguhnya ilmu itu datang dari Allah. Kita bisa mendapatkan ilmu ini dengan izin Allah. Maka dari itu tidak boleh malas-malasan untuk meminta kepada Allah SWT. Kalau kita tidak meminta kepadanya, bagaimana Allah memberikan ilmu itu kepada kita? Khalaqal insana min 'alaq. Artinya, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Pada ayat ini Allah mengingatkan bahwasanya manusia tidak boleh menjadi orang yang sombong. Kita hanya makhluk Allah yang berasal dari tetesan yang sangat hina, yaitu tetesan sperma yang kemudian menjadi segumpal darah, lalu membentuk segumpal daging sehingga menjadi manusia yang sempurna. Iqra wa rabbukal akram. Artinya, baca dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Pada ayat ini kita diminta untuk menyebut nama Allah sebelum belajar dan meminta kepadanya, sehingga Allah menurunkan sifat pemurahnya dengan memberikan ilmu tersebut. Ilmu ini adalah kenikmatan bagi kita sebagai seorang muslim. Jika seorang muslim mempunyai ilmu, maka ia akan mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Diangkat dari derajatnya oleh Allah SWT. Maka dari itu kita senantiasa meminta kepada Allah, karena Allah adalah pemilik segala ilmu di dunia ini. Alladzi 'allama bil qalam, yang artinya yang mengajar manusia dengan pena. Alamal insana ma lam ya'lam. Artinya Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari ayat 4 dan 5 ini Allah mengajarkan manusia untuk mengenai apa-apa yang tidak diketahui oleh manusia melalui perantara kalam. Yang dimaksudkan di sini ialah kita senantiasa terbiasa untuk menulis, karena menulis sangatlah banyak bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Menulis ini tidak disampaikan secara tersurat, melainkan secara tersirat. Artinya tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kita dan karena kamu mempelajarinya. Allah mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang rabbani, yaitu orang yang selalu menjaga agama Allah. Kita akan menjadi seorang yang rabbani jika kita mengajarkan ilmu kepada orang lain yang bersandar pada kitab-kitab tanpa ada unsur merubah isinya. Tidak seperti orang Yahudi, mereka suka memanipulasi kebenaran dengan tujuan untuk membodohkan manusia-manusia yang awam, yang kemudian sang Yahudi tersebut mengambil keuntungan dari manusia yang awam tadi. Jadi kesimpulannya, kita tidak boleh menjadi orang-orang yang meragukan kebenaran, karena kebenaran itu sesungguhnya berasal dari Allah. Berusahalah menjadi seseorang yang rabbani dan senantiasa selalu meminta kepada Allah apa yang kita butuhkan serta memuliakan namanya. Artinya, mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Artinya, carilah ilmu sejak dari buayan hingga ke liang lahat. Artinya, orang yang mengejar kebaikan kepada manusia segala sesuatu, ikan di laut memohon ampun untuknya. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Sekian dari saya, jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.